Baik. Oke, kita akan masuk ke hiwar yang kedua ini. Oke, akan Ana ulang untuk kesimpulan atau ringkasan dari pertemuan sebelumnya ya. Kita sudah masuk ke bab yang kedua, yaitu dengan judul Al-Usroh, ya kan? Artinya keluarga. Nah, kita sudah bahas bab pertamanya di sini. Ya, tentunya berkaitan dengan keluarga. Ya kan? Di situ ada Ali dan Ammar membicarakan keluarga dari Ali ya. Lalu kita akan masuk ke percakapan yang kedua, bahas tentang atau masih seputar tentang keluarga ya. Dan lebih tepatnya di sini kita akan bahas keluarga Rasul atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan didengarkan apa yang Anda akan baca di sini ya, supaya antum tidak akan salah baca ya. Akan Anda bacakan 2 kali seperti biasa ya. Akan mulai Al-Hiwaru Tsani atau percakapan yang kedua. Unzur wastami wa'id, lihatlah dan dengarkanlah dan ulanglah. Hal hadhihi syajarah? Na'am, hadhihi usratur rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadha waliduhu Abdullah wa hadhihi walidatuhu Aminah wa hadha jadduhu Abdul Muttalib wa hadha ammuhu al-Abbas wa hadha ammuhu Hamzah wa hadha ammuhu Abu Talib wa hadhihi ammatuhu Safiyyah wa hadha ibnuhu al-Qasim wa hadha ibnuhu Abdullah wa hadha ibnuhu Ibrahim wa hadhihi ibnatuhu Fatimah wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah wa hadhihi ibnatuhu Zainab wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulsum. Oke. Baik. Yang Anda bilang kemarin ya, walaupun panjang percakapannya, tapi untuk kosakatanya seputar itu saja. Ini panjang karena banyak nama yang disebutkan sini ya, kayak Abdullah, lalu juga setelahnya ada Aminah, Abdul Muthalib ya. Namun untuk kosakatanya masih seputar itu saja. Oke. Akan Anda bacakan sekali lagi. Hal hadhihi syajarah? Naam, hadhihi usratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hada waliduhu Abdullah wa hadhihi walidatuhu Aminah wa hadha jadduhu Abdul Muttalib wa hadha ammuhu al-Abbas wa hadha ammuhu Hamzah wa hadha ammuhu Abu Talib wa hadhihi ammatuhu Safiyyah wa hadha ibnuhu al-Qasim wa hadha ibnuhu Abdullah wa hadha ibnuhu Ibrahim wa hadhihi ibnatuhu Fatimah wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah wa hadhihi ibnatuhu Zainab wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulsum. Baik, sudah Ana bacakan sebanyak 2 kali. Nah, sebelum kita membaca bersama-sama ya, karena ini seputar kaidah tentang pembacaan bahasa Arab, maka akan Ana jelaskan dulu ya seperti ini, di sini ya. Jadi seperti ini, kalian akan lihat di alif lam sini ya. Abdul Muthalib. Itu Hamzatul Wasl namanya ya. Hamzatul Wasl. Ya, jadi dia disebutnya Hamzah ya. Kita tahu Hamzah itu seperti ini ya. Nah, untuk lawannya itu Hamzatul Qata. Hamzatul Qata itu terdapat Hamzah di atas alifnya. Itu baru Hamzatul Qata. Nah, sedangkan di alif lam situ tidak terdapat
huruf hamzahnya ya. Dia disebut hamzatul wasl. Nah, apa sih kaidah yang berlaku di situ? Nah, mungkin kalau di situ tidak terlihat ya. Nah, mungkin di sini baru terlihat. Di kata Ibnuhu Al-Qasim ya. Jadi kita langsung memasukkan dari H ini langsung ke lam ya kan, ini alif lam kan. Jadi kita baca Ibnuhul Qasim ya. Namanya juga hamzatu wasal ya. Hamzatu wasal. Wasal itu artinya menyambungkan atau ya silah. Silah itu hubungan kan, menghubungkan, dan juga sampai juga bisa ya. Jadi kita langsung memasukkan dari H ke lam tanpa dibaca alif lam ya. Mungkin kita biasa bacakan Ibnuhu Al-Qasim, itu tidak mengapa sebenarnya. Ya, tapi lebih ahsannya kita baca Ibnuhul Qasim. Dari H langsung masuk ke lam ya. Untuk contoh lainnya mana? Di sini. Nah, di sini. Wahadza ibnuhu ya kan? Tapi kita bacanya ahsannya seperti apa? Wahadza benuhu ya kan? Dari dza langsung masuk ke ba ya, karena di situ hamzatul wasl. Yang di ibn ini ya. Hadza benuhu, dan juga di ibnahnya. Wahadhihi benatuhu ya, dari H langsung masuk ke ba. Paham ya? Paham Ustaz. Paham, Ustaz. Oke. Mungkin kita baca bersama-sama dulu ya. Hal hadhihi syajarah. هل هذه الشجرة؟ هل شجرة. هذه شجرة؟ Naam, hadhihi usratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. نعم، نعم هذه هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. Sallallahu alaihi wasallam. صلى الله صلى عليه الله عليه وسلم. Hadza waliduhu Abdullah. هذا هذا والد عبد الله. Wa hadhihi walidatuhu Aminah. وهذه وهذه والدته آمنة. Wa hadza jadduhu Abdul Muttalib. وهذا وهذا جده عبد المطلب. Wa hadza ammuhul Abbas. وهذا عمه عباس. Wa hadza ammuhu Hamzah. وهذا وهذا عمه حمزة. Wa hadza ammuhu Abu Talib. وهذا وهذا عمه عبد المطلب. Abu Talib ya. Yes. Ya. Wa hadhihi ammatuhu Safiyah. وهذه وهذه أمته صفية. Wa hadza banuhul Qasim. وهذا ابنه القاسم. Iya, betul bacanya. Wa hadza banuhu Abdullah. وهذا ابنه عبد الله. Wa hadza banuhu Ibrahim. وهذا ابنه إبراهيم. Wa hadhihi banatuhu Fatimah. وهذه بنته فاطمة. Wa hadhihi banatuhu Ruqayyah. وهذه بنته رقية. Wa hadhihi banatuhu Zainab. وهذه بنته زينب. Wa hadhihi banatuhu Ummu Kulsum. وهذه ابنته أم كلثوم. Baik. Nanti akan anak ulang lagi setelah bertukar dialog pembahasan tentang hamzatul wasal dan hamzatul qata ya. Jadi kita akan bertukar dialog terlebih dahulu. Silakan akhbar. Selamat dengan akhi
Zunnun Ramadan. Nah, Ustaz. Yang jadi Umar Utsman siapa, Ustaz? Yang Umar misalkan akhi Akbar dan akhi Zunnun sebagai Utsman. Hal hadhihi syajarah? Naam, hadhihi usratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza waliduhu Abdullah. Seperti ada gangguan ya, akhi Akbar selamat. Gimana? Baik. Mungkin kita ganti peserta terlebih dahulu, akhi Zunnun bersama akhi Iwan. Bisa? Bisa Ustaz. Oke. Dimulai oleh akhi Iwan. Baik Ustaz. Hal hazihi syajarah? Naam, hadhihi usratur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadza waliduhu Abdullah. Wa hazihi walidatuhu Aminah. Wa hadza jadduhu Abdul Muthalib. Wa hadza ammuhul Abbas. Iya. Wa hadza ammuhu Hamzah. Wa hadza ammuhu Abu Talib. Wa hadhihi ammatuhu Safiyah. Wa hadza benuhul Qasim. Wa hadza ibnuhu Abdullah. Wa hadza benuhu Ibrahim. Wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. Wa hazihi benatuhu Ruqayyah. Wa hadhihi ibnatuhu Zainab. Wa hazi benatuhu Ummu Kulsum. Baik, tuntas, barakallahu fiik. Bagus ya. Bacaannya sudah mengikuti kaidah yang Ana beritahukan sebelumnya, yaitu tentang hamzah wasal dan hamzah qata. Baik, syukron. Akhi Akbar selamat. Apakah sudah bisa sekarang? Dan juga akhi Muhammad Saiful. Bagaimana? Kalian berdua? Aman. Memungkinkan saya ini, Ustaz. Oke. Saya menyimak aja dulu. Oh, oke. Baik. Untuk akhi Akbar selamat. Ya Ustaz. Oke, bisa ya? Atau Insyaallah. masih ada gangguan? Bisa insyaallah. Oke. Silahkan Ana yang mulai ya, bersama Ana ya. Boleh, Ustaz. Hal hadhihi syajarah? Naam, hadhihi usratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadza waliduhu Abdullah. Wa hadhihi walidatuhu Aminah. Wa hadza jadduhu Abdul Muthalib. Wa hadha ammuhu al-Abbas. Wa hadza ammuhu Hamzah. Wa hadha ammuhu Abu Talib. Wa hadhihi ammatuhu Safiyah. Wa hadha ibnuhu al-Qasim. Wa hadza ibnuhu Abdullah. Wa hadha ibnuhu Ibrahim. Wa hadhihi ibnatuhu Fatimah.
Wa hadhihi banatuhu Ruqayyah. Wahadhihi ibnatuhu Zainab. Wa hadhihi banatuhu Ummu Kulsum. Baik. Kita akan kembali di pembahasan yang tadi ya, seputar hamzah wasal dan hamzah qata. Nah, contoh dari hamzah wasal itu ya. Coba kita cari di sini ada atau tidak. Nah, yaitu ini di sini misalnya di kalimat kayak mana Abu dari Abu Thalib. Abu Thalib. Nah, di situ ya. Ini contoh dari hamzah qata ya. Dia akan dibaca terus-menerus. Tidak mungkin dia istilahnya dihilangkan ya dalam suatu pembacaan. Jadi abu ini ya kan, lihat di situ. Ini hamzah qata namanya, seperti itu. Gampang ya untuk hamzah qata, gampangnya dia ada lambang hamzahnya di atas alif. Seperti itu. Nah, sedangkan hamzah wasal contohnya di alif lam ya kan. Al-kitabu. Lihat. Ana baca apa? Al-kitabu ya kan. Dia nggak ada hamzah simbol hamzah ini ya, huruf hamzahnya. Tapi ana baca ketika di awal kalimat al-kitabu ya kan. Nah, itu ketika diletakkan di tengah kalimat ya, atau didahului dengan suatu kata ya kan. Misalkan apa di sini? Ro'aitu ya. Ro'aitu itu artinya saya melihat ya. Ro'aitu ya kan. Nah, kita bisa baca sebenarnya ro'aitu al-kitaba, tapi yang bagusnya ya itu kita langsung masukkan ke sini ke lamnya ro'aitul kitaba. Lihat hamzah yang sini, ini hamzah ya, disebutnya hamzah wasal, dia kita hilangkan ketika di pembacaan. Ini hamzah wasal namanya, seperti itu. Paham? Ada yang ditanyakan seputar hamzah wasal dan hamzah qata di sini? Nah, kita lihat. Paham ya? Paham, Ustaz. Nah, di sini ada Ammuhul Abbas tadi kan. Lalu ada lagi Ibnuhul Qasim. Nah, di sini kan makanya kita bagus baca disambung terus kan, wa hadza ibnuhul Qasim ya. Di situ digabung tuh dua itu. Wa hadza ibnuhul Qasim. Seperti itu. Baik. Insyaallah paham untuk semua, dan untuk kosakatanya menurut ana nggak ada yang janggal ya. Syajaro apa arti syajaro? Pohon. Syajaro artinya pohon ya. Pohon. Iya. Lalu usroh kita udah tahu, walidun dan walidatuhu itu kan. Nah, di sini hu-nya kembali ke siapa? Ayahnya. Kembali ke Umar. bapaknya bernama Abdullah. Berarti kembali ke siapa? Umar, Ustaz. Yakin Umar? Bapaknya Umar. Bapaknya Rasulullah harus. Iya, bapaknya Rasul ya. Jadi kan ini sedang membahas tentang Rasul kan, pada Nabi Muhammad SAW. Itu. Semuanya di sini walidatuhu, berarti ibunya, berarti kembali ke Rasulullah ya. Itu. Selalu domir itu tidak mungkin di awal kalimat tiba-tiba hu gitu kan. Pasti dia merujuk kepada sebuah kata atau kepada sesuatu atau seseorang. Seperti itu. Amun, apa arti amun? Ini. Apa arti amun? Paman. Pamannya. Paman ya.
Jangan lupa itu hasilnya seperti ini. Hanya ditambahi domir hu, ya kan? Dia itu bentuk dari huwa yang ketika bergabung dengan kata seperti itu. Tep. Kalau sampai bawah sini insya Allah antum paham semua ya. Kosalatnya seputar itu saja, hanya nama-nama yang memperbanyak percakapannya. Tep, kita akan berlatih pengucapan lagi di sini mungkin ya. Al-mufrodat, silakan ikutin apa yang Anda ucapkan. Syajarotun. Syajaratun. Sajarot. Adnan. 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 Ammun. Ammun. Ammatun. Ammat. Ammatun. Ibnun. Ibnun. Ibnatun. Ibnat. Ibnatun. Baik. Di sini ya, lihat ya. Ini kata-kata ini kita akan temukan selalu di halaman-halaman buku ini ya. Terutama di percakapan dan juga di mufrodatnya. Ya, jadi lihatlah, ya antum harus tahu artinya ya. Dengarkanlah dan ulangnya. Ya. Jadi itu semacam metode dari buku Arabia Baina Yadaik untuk kita yang mempelajari buku ini. Itu. Lihatlah, dengarkanlah dan ulanglah. Nah, syajaratun kita tahu artinya pohon, lalu Adnan itu nama orangnya. Seperti itu. Jadi maksudnya Adnan ini punya saudara ya kan? Satunya maksudnya saudara dan saudari ya kan? Dua orang ini saudara dan saudari. Nah, Adnan ini punya anak ya kan? Nah, anaknya ini memanggil saudaranya sebagai paman dan juga saudarinya pastinya sebagai bibi, seperti itu. Sebagai ini saja membantu kita memahami kata amun dan amatun. Nah, kata ini seperti biasa tidak akan kita bahas. Gampang insya Allah ini. Ya. Sebelum kita lanjut, ada yang ditanyakan? Silakan. Sambil Anda memilih latihan yang akan kita bahas di sini. Silakan jika ada yang ditanyakan. Belum ada Ustaz. Mungkin alangkah baiknya kita akan membahas 2 hiwar ya pada malam hari ini ya. Baru besok kita bahas full latihan seperti itu. Insya Allah. Boleh seperti itu Ikhwah? Boleh Ustaz. Oke. Nah, kita habiskan saja pada bab yang kedua ini. Ya, seperti biasa, setiap bab itu ada 3 hiwar. Ya kan? Nah, kita sudah berada di hiwar yang ketiga. Nah, karena bacakan dulu. Al-hiwarus salis unzur wastami wa'id. Percakapan yang ketiga. Lihatlah, dengarkanlah, dan ulanglah. Hada adhanul fajr. Allahu akbar, Allahu akbar. Ainal aulad? Sa'dun fil hammami yatawadda. Wa aina Sa'id?
Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'idah? Sa'idatun fil musalla tusalli. Ainal mi'taf? Hadha huwal mi'tafu ya walidi. Wa aina an-nadharah? Hadhihi hiya an-nadharah ya walidi. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina. Anak akan bacakan lagi. Hada adhanul fajr. Allahu akbar, Allahu akbar. Ainal aulad? Sa'dun fil hammami yatawadda. Wa aina Sa'idun? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'idah? Sa'idah fil musalla tusalli. Ainal mi'taf? Hadha huwal mi'tafu ya walidi. Wa aina an-nadharah? Hadhihi hiya an-nadharah ya walidi. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina. Baik. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan untuk membuka mic-nya terlebih dahulu. Hada adhanul fajr. هذا أذان الفجر. Allahu akbar, Allahu akbar. Ainal aulad? الله أكبر الله أكبر. أين الله الأولاد؟ Baik, أين harap semuanya mengikuti ya. Sa'dun fil hammami yatawadda. Sa'dun fil hammami yatawadda. يتوضأ. Wa aina Sa'idun? Wa aina وأين Sa'idun? سعيد؟ Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Sa'idun سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. Wa aina Sa'idah? Wa aina وأين سعيدة؟ Sa'idah fil musalla tusalli. Sa'idah سعيدة في المصلي. Ainal mi'taf? aina المعطف. Hadha huwal mi'tafu ya walidi. hadza هذا هو المعطف يا والدي. Wa aina an-nadharah? wa aina وأين an-nadhara? النظارة؟ Hadhihi hiya an-nadharah ya walidi. هذه هذه النظارة Ya يا walidi. والدي. Hayya bina walidi. ilal masjid. هيا بنا هيا إلى المسجد. Bina Hayya bina. هيا هيا بنا. بنا. Baik, antum semua sudah tahu bagaimana cara membacanya. Saya akan bertukar dialog. Ada yang tanyakan kah? Tidak ada ya? Bagaimana? ini Ustaz, ana Ustaz. Baik. Alif apa yang tadi alif wasal ya? Hamzah wasol. Hamzah wasal ya. Yang ada tasjidnya Ustaz. Setelahnya apakah dibaca alifnya atau tidak? Contohnya yang mana? Wa aina tadi dibaca wa aina nazar. Wa ainan nadzarah, ya kan? Nah, itu alifnya nggak terbaca kan? Jadi langsung masuk ke nun kan? Iya Ustaz. Iya, jadi antum fokus ke alif sini saja, ya kan? Kalau misalkan alifnya ada ini, ada lambang hamzah, berarti hamzah koto kan? Nah, dia nggak ada, maksudnya nggak semena-mena, nggak bisa dihilangkan dia itu. Dia harus terbaca jelas, seperti itu. Nah, itu pembahasan hamzah wasal dan hamzah koto. Nah, untuk nunnya, ya, itu pembahasannya ke alif samsiyah dan alif komariah. Antum tahu nggak? Itu juga dipelajari di ilmu tajwid, dipelajari juga di ilmu nahwu, syamsiah dan komariah. Nah, kita tahu syams itu artinya matahari kan? Betul? Syamsiah. Jadi ini huruf syamsiah Ustaz. Iya. Ada syam dan komar. Nah, kita kan kalau
lihat matahari itu nggak jelas kan karena saking terangnya. Cara gampang seperti itu aja. Jadi yang namanya alif samsia itu alifnya tidak terbaca jelas, ya kan? Kenapa? Karena huruf-huruf kayak nun, lalu sya atau sa gitu kan. Misalkan ra'aitu sayyarah, lihatin. Langsung masuk ke sa-nya, yaitu di sini juga wa ainan nadzarah, ya kan? Beda lagi misalkan mi'tof yang di atas, ya kan? Wa ainal mi'tof di situ. Wa ainal mi'tof. Nah, lamnya itu masih terdengar jelas. Ini pembahasannya Qomariyah dan Samsiyah ya. Jadi memang sebenarnya nggak berkaitan sih dengan yang wasal dan koto tadi, karena kalau hamzah wasal dan hamzah koto itu terbagi dari hamzah kan, sedangkan kalau Qomariyah dan Samsiyah ini dari lam aja, di alif lam gitu. Oh, begitu Ustaz. Iya, sini ada wasal dan kota seperti itu. Paham ya, ikhwah? Paham Ustaz. Oke. Kita akan bertukar dialog di sini. Silakan Akhi Zunnun dan Akhi Akbar, selamat. Hada adanu fajr. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ainal aulad? Sa'dun fil hammami yatawaddo. Iya. Wa aina Sa'id? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'idah? Sa'idah fil mulla tusolli. Ainal mi'tof? Hadza huwal mi'tof ya walidi. Wa aina an-nadharah? Hadhihi hiyan nazzo. Ulang. Hadhihi hiyan nazzaratu ya walidi. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina. Baik. Barakallahu fiik, syukron atas pembacaannya. Ya, untuk kelancaran bahasa Arab, satu-satunya cara adalah sering membaca tulisan Arab ya. Baik, kita lanjut ke Akhi Iwan. Ustaz. Silakan dimulai bertukar dialog dengan anak. Haza azanul fajr. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ainal aulad? Sa'dun fil hammami yatawaddo. Wa aina Sa'idun? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Wa aina Sa'idah? Sa'idah fil musalla tusalli. Wa aina al-mi'taf? Haza huwal mi'taf ya walidi. Wa aina an-nadharah? Hazihi hiya nazzarah ya walidi. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina. Taib. Barakallahu fiik, syukron. Nah, kita akan baca di sini dari awal, kita akan jelaskan satu persatu. Karena di sini lumayan banyak ada kosakata baru ya. Hadza adzanul fajr. Ya. Adzan itu adzan ya. Lalu fajar kita bisa artikan waktu fajar ya, atau azan subuh. Sama saja. Fajar atau subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, itu lafaz azan ya. Abia ini menjawab azan ya maksudnya. Ainal aulad? Nah, aulad artinya apa? Ada yang tahu?
Dia bentuk Ya, jamak. anak laki-laki ya bukan. Anak, lebih tepatnya anak-anak sih. Anak-anak. Ya, Ustaz. Jadi susah ya untuk mengenal jenis untuk dibilang anak-anak itu. Anak aja pokoknya ya. Aulad. Anak. Nah, dia itu bentuk jamak. Mufrodnya itu waladun. Wan. Waladun. Waladun. Jamaknya aulad. Ya. Antum tuh di sini tahu istilah jamak kan? Atau ada yang baru dengar? Ustaz. Akhi Zunun? Tahu Ustaz. Oh ya, tahu. Oke. Jadi dia perlu Anda jelaskan lagi ya. Nah, dia itu bentuk jamak dari waladun. Jangan sampai tertukar dari walidun ya. Nah, di sini walidun. Artinya apa kalau walidun? Ayah. Iya, ayah. Jangan sampai tertukar. Tuh. Berbeda ya walidun dengan waladun. Baik, lanjut. Sa'adun fil hammami yatawaddo. Saat berada di kamar mandi, dia sedang berwudu. Yatawaddo itu berwudu. Fil hammam di kamar mandi. Lalu wa aina Sa'id? Dan di mana Sa'id? Sa'id fil ghurfati yaqra'ul Qur'an. Sa'id berada di kamar atau ruangan. Dia membaca atau sedang membaca Al-Qur'an. Ya, yaqra itu artinya membaca. Lalu aina Sa'idah? Sa'idah fil musalla. Ya, antum jangan sampai salah baca ya. Musalla, tusolli. Sa'idah, dia sedang berada di tempat sholat. Dan dia sedang sholat ya. Lihat domirnya. Ini domir iya ya. Berbeda dengan yang di atas. Dia memakai apa lihat di situ? Ya, yaitu bentuk dari huwa, sedangkan ta ya itu bentuk dari hiya. Seperti itu. Kenapa? Karena untuk perempuan Sa'idah, sedangkan ini untuk laki-laki Sa'id. Ya, antum harus tahu itu. Baik, Ustaz. Ainal mi'tof. Mi'tof ini artinya mantel. Ya, artinya mantel. Hadza huwal mi'tof ya walidi. Ini dia mantelnya, wahai ayahku. Wa ainan nadhdharah? Dan di mana kacamatanya? Kacamata ayahnya ini ya. Hadhihi hiyan nadhdharah. Ini dia kacamatanya, wahai ayahku. Ya. Di sini kita bisa lihat lagi ada perbedaan antara muzakkar dan muannas. Mi'tof dia muzakkar, maka memakai huwa, ya kan? Tidak ada tamar butoh di situ. Nah, di sini ada tamar butohnya. Maka dia dianggap muannas. Ya. Yang di atas ini muzakkar ya. Maka dia memakai hiya. Tidak lupa juga dengan penggunaan hadza dan hadhihinya, ya. Baik, Ustaz. Oke. Hayya bina ilal masjid. Ayo kita pergi ke masjid ya. Ini semacam ungkapan dalam bahasa Arab untuk mengajak ya. Hayya. Ayo bina. Kita ke masjid. Hayya bina. Ayo seperti itu. Silakan jika ada yang tanyakan. Nanya, Ustaz. Duluan sudah ya. Ya. Kalau tadi kan disebutkan bahwa an-nadharah itu dia muannas. Iya. Yang muannas itu berarti si bendanya ya? Atau karena kan ini percakapannya antara Sa'id sama ayahnya. Berarti yang dianggap muannas tuh an-nadharahnya berarti ya? Atau gimana? Betul. Iya, an-nadhara yang dianggap muannas, ya kan? Jadi untuk kapan kita menggunakan muannas ya penggunaannya ya.
bukan orang yang berbicaranya. Misalkan kita berbicara dengan perempuan kan. Nah, karena kita berbicara dengan perempuan, untuk kamu, ya kan, penggunaan kamu ini harus muannas, ya kan, dari anta kita menggunakan anti, ya kan. Jadi mungkin ada yang bilang dibedakan menjadi muzakkar dan muannas. Maksudnya karena dia laki-laki, dia selamanya akan bilang anta gitu kan. Ternyata nggak begitu kan. Jadi intinya itu penggunaannya, ya kan, penggunaannya. Nah, ini kan hadhihi hiya, ini dia ya. Ini dia ini, ya kan? Penggunaannya untuk si kacamatanya, betul nggak? Iya, betul. Iya, untuk kacamata. Nah, kebetulan kacamata terdapat tamar buto di situ, maka dia dianggap muannas gitu kan. Walaupun yang ngomong Said, ya kan, dia kan muzakkar nih, laki-laki. Nah, kan ini dia ini bukan untuk Said kan, tapi untuk kacamata itu. Nah, makanya dia muannas untuk ini dianya. Hadhi. Seperti itu. Hmm, hmm, hmm. Jadi sesuai penggunaan ya. Apa itu? Nah, kita laki-laki nih, berbicara dengan laki-laki, ya kan? Maka kita menggunakan penggunaan laki-laki pastinya. Nah, kalau kita berbicara dengan lawan jenis perempuan, nah, maka kita menggunakan penggunaan perempuan seperti itu. Paham ya? Afif? Ya, paham, Ustaz. Oke. Lagi? Kalau kita berlatih berucap bahasa Arab lagi di sini ya. Al-mufradat al-arad undur wastami wa'id. Silakan ulangi apa yang Anda ucapkan. Masjidun, Masjidun, Jidun. musalla, musolla, al-Qur'anu, Al-Qur'an. Al-Qur'anu, hayya bina, Hayya bina. nadharah, Nadharah. Doro, mi'tafun, Mi'tafun. ghurfatun, Ghurfatun. hammamun, Hammamun. Mamun, yatawaddo, Yatawab, yaqra, Yaqra, yusolli, Yusolli, ummun, Ummun. abun, Abu, ibnun, Ibnun, adhanun, Azanun, al-fajru, Al-Fajr, Fajr. auladun. Auladun, Baik, untuk arti-artinya sudah Anda jelaskan tadi. Nah, di sini Anda ingin lihat antum semua yusolli, lihat kan? Di hiwar tadi pakainya tu soli, ya kan? Pakai ta. Nah, lihat di sini yang sholat laki-laki, ya kan? Maka dia berubah domirnya. Itu. Lalu biasa latihan di bawah ini kita bahas ya. Lihat. Insya Allah antum paham ya. Untuk makanya Anda tidak bahas kenapa? Lihat di sini. Jadi misalkan masjidun, ya kan seperti itu. Itu kan hanya mengandalkan kosakata yang di atas tadi kan. Lebih baik kita waktunya dibahas untuk latihan-latihan yang mengandalkan berbicara dan juga kaidah-kaidah bahasa Arab seperti latihan-latihan yang kita akan bahas besok insya Allah. Lalu ghurfah ini yatawaddo, ya kan? Lalu Al-Quran yaqra'u, nazarah, mi'tafun, ya seperti itu insya Allah antum semua paham. Baik, silakan jika ada yang tanyakan. ini Ustaz, Me'tof, bisakah diartikan apa jaket yang sesuai gambar Ustaz? Boleh. Jadi jas hujan seperti tadi.
Boleh sih kalau untuk jaket, untuk mantel boleh. Tapi kalau jas hujan boleh nggak ya? Ana kurang tahu tuh kalau jas hujan. Tapi mantel itu yang biasa dipakai orang kan biasanya kedap Oh, air kan. Mungkin sejenisnya lah seperti itu. Kalau jaket itu biasa jaket ya kan seperti ini. Jaket baik Ustaz. itu baru. Biasanya anak artikannya kalau jaket pakai ini. Tapi kalau untuk mi'tof itu mantel anak artikannya. Baik. Kurang pertanyaannya. Silakan jika ada lagi. Jika tidak ada mungkin Berarti kita Ustaz, kalau misalnya oke. yaqra'u itu buat laki-laki, kalau perempuannya berarti taqra'u atau gimana Ustaz? Betul. Taqra'u. Taqra'u. Ya, dari sini ta. Perubahannya dari ta Oke. menjadi ya ya. Antum insya Allah akan mempelajari di ilmu sorof sebenarnya. Cuman Oh, baik. untuk sedikit-sedikit ini anak akan beritahuan ya. Untuk huwa, domir huwa itu kan. Domir huwa ketika bergabung dengan fiil dan isim itu akan berbeda ya. Seperti huwa itu dia menjadi ya di sini ya kan. Dan kita tahu kalau menjadi isim ya kan itu hu ya kan, betul nggak? Seperti itu gampang ya ketika masuk ke fiil dan masuk ke isim. Sebenarnya ketika dia jadi fa'il, nah dia menjadi ya. Ketika dia menjadi maf'ul atau yang dikerjai, dia menjadi hu ya kan. Makanya ibnuhu ya kan, ibnuhu itu kan bapaknya, itu kan yang dikerjai kan, hu-nya di situ. Sedangkan yang sini dia membaca sebagai pelaku, makanya dia berubah menjadi ya jika dia pelaku. Tapi gampangnya ya, ketika bersama fiil di sini dia yaqra'u, ketika bersama isim dia hu. Walaupun ya nanti antum akan dapati yaqra'uhu ya kan. Yaqra'uhu misalkan itu akan kembali ke mana? Sebelumnya benda yang muzakkar membacanya gitu. Tapi kan ini di akhir kan hu-nya, enggak di awal sini kan. Domirnya. Domir huwanya bukan di awal sini. Ya, kalau di awal dia kan sebagai fa'il, sebagai pelaku, maka dia berubah menjadi ya. Seperti itu. Baik, syukron. Lalu misalkan apa itu? Ra'aituhu ya kan? Itu kan dua domir yang bergabung kan? Ro'a itu artinya apa? Saya melihat Ustaz. Iya. Saya melihat ya kan, tu itu kan dari anak kan. Anak, lalu hu dari huwa ya kan? Itu. Nah, fa'ilnya itu anak ya kan? Hu-nya ini entah kembali ke benda yang muannas yang melihatnya. Benda yang muzakkar. Sesuatu yang muzakkar seperti itu. Nah, ini kan dua domir yang bergabung kan? Tapi untuk perubahan dia sebagai fa'il dan juga sebagai maf'ul atau mansub ya enaknya dengarnya. Kalau karena nggak harus objek ya, tapi nggak apa-apa karena ini fiil kan. Karena ini fiil maka anak akan bilang maf'ul atau objek ya. Ra'aituhu akan berbeda ya kan. Misalkan kalau untuk anak ya kan itu ada ya mutakallim, kitabi. Seperti itu. Insya Allah ini akan antum pelajari di ilmu sorof ya. Baik, waktu kita 5 menit lagi. Kalau kamarku, apa bahasa Arabnya? Guru. Guru. Apa deh? Guru.
Gur. Gur, Gurfani. Gurfati Ustaz. Gurfati, ya seperti itu. Gurfati. Nah, kamarku, ya kan? Ini kan dari ana kan, seperti Ya. itu. Jadi perubahan-perubahan yang ketika bergabung dengan isim atau dengan fiil atau dia keadaannya dalam keadaan mansub atau rofa, ya kan? Antum bakal dengar di ilmu nahwu itu ada domir domir rofa muttasil. Domir rofa muttasil itu dia kadangnya rofa dan dia bersambung dengan sesuatu. Lalu domir rofa munfasil yang terpisah ini kan. Rofa dan dia munfasil. Ini terpisah kan. Dia berdiri sendiri kayak ana, anta, antum itu kan berdiri sendiri. Nanti akan berbeda ketika masuk ke dalam isim seperti itu. Baik, mungkin kita akan cukupkan sampai di sini ya pertemuan pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma